Lalu seperti apa penanganan COVID-19 di tanah air yang kasusnya kini kembali meningkat? Kita bergabung dengan rekan Maria Segaf dari RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Maria, silakan. Ya, selamat siang Ana dan juga pemirsa. Betul kita tahu bersama ya bahwa dalam beberapa hari terakhir ini angka COVID-19 bahkan menembus angka 4.000 terjadi pada Sabtu 16 Juli kemarin dengan kisaran angka 4.329 kasus. Ini menjadi kasus tertinggi, peningkatan kasus tertinggi selama beberapa bulan terakhir. Di mana kalau kita lihat juga muncul juga ada dua subvarian Omikron yaitu BA4 dan juga BA5 yang diduga menjadi salah satu alasan tingginya angka COVID-19 di tanah air. Benarkah demikian? Dan juga bagaimana kalau kita melihat perkembangan kasus COVID-19 di tanah air ini? Sudah bersama kami ada juru bicara Kementerian Kesehatan RI, ada Dr. Muhammad Syahril Mansur. Selamat siang. Assalamualaikum, Dok. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok, langsung saja kalau gitu. Betul tidak sih, Dok, kedua subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 nih jadi biang kerok tingginya angka COVID-19 di Indonesia, Dok? Ya, betul. Jadi pengalaman beberapa negara, termasuk negara kita, setiap ada lonjakan atau kenaikan kasus itu ditandai dengan adanya varian baru atau subvarian baru. Nah, untuk yang saat ini, BA4 dan BA5 sudah mendominasi proporsi Omikron yang ada di Indonesia sekitar 87%. Dan bahkan kemarin sudah ada data adanya subvarian yang baru yaitu BA275, tapi 3 orang ya, yang saat ini juga beberapa negara sudah ada. Tetapi kita tidak perlu khawatir atau panik, subvarian ini walaupun menyebarnya hampir sama atau bahkan lebih cepat dari yang lalu, tapi tingkat keparahannya ya tidak terlalu berat, sehingga kalau kita melihat data walaupun datanya naik, tetap yang hospitalisasi tidak terlalu tinggi, yang kedua juga angka kematian juga masih di bawah standar. Oke, Dok, kalau kita melihat perkembangan COVID-19 saat ini, Dok, di tanah air dari segi karakteristik varian yang ada dan juga imunitas dari masyarakatnya sendiri seperti apa? Ya, jadi kita bersyukur ya. Jadi sejak Lebaran yang lalu ya, mudik itu angkanya tidak naik cepat ya, hampir 1 bulan. Baru kemudian dengan adanya subvarian baru kelihatan naik. Nah, itu salah satu tanda upaya yang telah kita lakukan melalui protokol kesehatan, yang saya kira protokol kesehatan sudah menjadi bagian dari budaya sehat dari masyarakat. Yang kedua adanya pengaruh vaksinasi yang memang memberikan suatu kekuatan atau imunitas kepada masyarakat agar tidak terjadi sakit yang lebih berat. Kalau kita lihat, Dok, angkanya masih cukup tinggi. Pada hari kemarin saja masih ada di kisaran 3.500-an dan epidemiolog juga memprediksi, Dok, bahwa masa kritis COVID di gelombang ini di Indonesia akan terjadi hingga Oktober. Nah, analisa dari Kemenkes sendiri seperti apa? Memang sudah diprediksi ya, bahkan Kementerian Kesehatan sudah memprediksi minggu ketiga atau keempat bulan Juli ini akan terjadi suatu lonjakan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20.000 per hari. Itu sepertiga dari yang Omikron yang lalu, yaitu 60 ribuan. Tetapi ini kan prediksi. Nah, kalau kita melihat prediksi ini dalam 1-2 minggu terakhir masih berfluktuasi. Artinya naik, turun lagi. Angkanya yang tertinggi memang 4.500, tapi kemarin sudah turun lagi 3.500. Artinya fluktuasi ini menandakan bahwasanya kenaikannya insya Allah tidak terlalu tinggi gitu. Tapi yang cukup dikhawatirkan kan adalah angka kematian akibat COVID masih ada. Hari kemarin paling tidak ada 6 kasus, Dok. Jadi yang harus diwaspadai masyarakat kita saat ini apa ya, Dok? Ya tentu saja, walaupun ini tidak terlalu berat dari yang lalu, kewaspadaan, apalagi Bapak Presiden sudah mengatakan protokol kesehatan harus kita perketat. Kemudian juga vaksinasi harus kita tingkatkan, kita naikkan capaiannya dengan cara menjadikan salah satu persyaratan perjalanan ya, baik itu udara, laut maupun darat untuk angkutan publik. Jadi seberapa berpengaruh sih, Dok, booster ini kalau kita lihat dengan berbagai varian yang muncul saat ini, Dok? Mungkin dari segi tingkat keparahan jika terinfeksi. Ya, kalau melihat beberapa negara yang sudah melewati kasus-kasus lonjakan-lonjakan ini, termasuk kita juga, jadi vaksinasi ini sangat berperanan.
ya. Kita lihat dari kasus Delta, memang di Delta kita masih sekitar 10% atau 20% divaksinasi, banget tinggi sekali. Kemudian turun lagi. Nah, tingkat keparahannya semakin menurun dengan Omikron yang lalu. Tentu saja kami ingin menyampaikan bahwa vaksinasi ini adalah upaya untuk melindungi masyarakat agar walaupun dia kena itu tidak berat. Dan harapannya tidak harus masuk di rumah sakit dan sekaligus juga kita menekan angka kematian. Jadi protokol kesehatan dan vaksinasi ini harus menjadi satu kesatuan yang harus kita kawal terus. Dok, mungkin kalau tadi saya dapat informasi juga bahwa di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso ini juga paling tidak masih ada 20-an pasien COVID-19 yang dirawat. Jadi dengan berbagai varian yang ada di Indonesia saat ini, gejala yang ditimbulkan yang didominasi oleh gejala seperti apa, Dok? Ya, jadi semua pasien yang masuk ke rumah sakit itu sedang dan berat. Ya, sedang dan berat itu ditandai dengan adanya demam yang tinggi, kemudian batuk yang banyak, sesak napas, dan gambaran ronsennya sudah ada pneumonia. Dan biasanya mereka ini juga ada komorbid. Nah, tentu saja dengan masuk di rumah sakit ini harapannya kita bisa meminimalisir sakitnya dan ya kita mengurangi atau mencegah kematian yang bisa terjadi. Gejala biasanya apa, Dok, kalau saat ini? Yang berat itulah sesak napas. Jadi sesak napas, kemudian sakit kepala yang luar biasa, batuk tentu saja, dan sakit tenggorokan ya. Betul, Dok, ada informasi yang muncul juga bahwa varian baru ini tidak menimbulkan gejala tapi kemudian menyerang bagian paru-paru. Ini kan yang membuat masyarakat panik. Mungkin himbauan dari Kemenkes seperti apa? Ya, jadi varian apapun dari SARS-CoV-2 ini itu memang yang diserang pertama adalah saluran napas. Ya, mulai dari hidung sampai ke bawah. Cuman tingkat beratnya yang akan berbeda. Jadi kalau yang Delta itu kena semua tapi berat. Tapi yang Omikron ini kena tapi tidak seberat Delta itu. Artinya dibandingkan jumlahnya ya, kalau dulu Delta sekian yang banyak dirawat dan meninggal, tapi Omikron apalagi yang sekarang itu walaupun dia naik kasusnya, tetap angka kematian maupun yang hospitalisasi masih bisa kita kendalikan. Oke, baik. Jadi untuk saat ini masih dalam kategori aman ya, Dok ya? Ya, jadi kategori terkendali, cuman kita harus tetap waspada karena ini adalah varian atau subvarian baru yang kita semua tidak tahu prediksinya, yang harapannya adalah protokol kesehatan maupun vaksinasi bagian yang harus kita kawal bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Dr. Syahril atas waktu dan juga informasinya. Itu tadi Ana Tealita dan juga pemirsa bahwa bagaimanapun kondisi COVID-19 saat ini paling tidak vaksinasi booster dan juga protokol kesehatan harus dikedepankan. Kembali ke Anda, Ana. Maria Segaf mengabarkan langsung dari RSPI.